Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat, padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, maka lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kalau dia mengatakan aku bertaubat, maka at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak pernah berdosa. Begitulah ajaran Islam. Dari mulai sehitam legam kotor penuh dengan kesalahan, dihapuskan sesuci-sucinya. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh,
Ulaika mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa silap salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Tapi begitu petang hari Senin ditanya, apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala. At-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah as-sawadul a'zam, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara, maka sesungguhnya menghabiskan anggaran negara untuk memberi makan, menggaji pegawai sipir. Jumlah kepolisian tidak lagi mencukupi dengan banyaknya kriminalitas. Akhirnya penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang memberikan efek jera. Fungsi daripada hukuman adalah supaya orang jera, tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Apakah mengurung orang memberikan efek jera? Ada kalanya memberikan efek jera, tapi berapa kasus justru menjadi penjahat kecil. Setelah dikurung, berkumpul dengan penjahat-penjahat besar, mereka justru terkontaminasi dan menjadi penjahat lebih besar. Agama Islam datang untuk menjaga. Islam ini diambil dari kata aslama yuslimu islaman, berasal dari kata salam. Salam artinya damai, kedamaian. Orang yang baik menebarkan kebaikan, itulah Islam. Manil muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, wayadih, dari tangannya. Kalau ada orang mengaku muslim tapi lidahnya kasar, sumpah serapah, caci maki,
Kalau ada orang mengaku muslim tapi tangannya kasar, memukul, menganiaya orang, sesungguhnya dia bukan muslim. Walaupun sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, dia terjebak pada ritual ibadah. Dia hanya pembaca teks agama, dia tidak menjalankan pesan-pesan agama. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama banyak sekali. Fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama-nama yang banyak. Ya Rahman, Engkau Maha Pengasih. Ya Rahim, Engkau Maha Penyayang. Ya Salam, Engkau Maha Pemberi keselamatan. Di antara sekian banyak nama Allah dalam Al-Asmaul Husna, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Di antaranya adalah As-Salam, Allah yang memberikan kedamaian. Bagaimana mungkin kita bisa hidup damai kalau ada duri dalam daging yang senantiasa mengganggu, merongrong, merusak kebersamaan? Adapun orang-orang yang tidak seagama dengan kita, tidak sekeyakinan dengan kita, bagaimana Islam mengatur kedamaian? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari agama kamu, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, tidak memerangi kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kamu kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Ketika Amr bin As sampai ke negeri berada di ujung Afrika Utara, negeri itu bernama Fustat. Sekarang kita mengenalnya dengan nama Mesir. Di Mesir ada non-muslim ortodok. Ketika itu pelebaran jalan, ada seorang ortodok yang teraniaya, lalu kemudian dia mengadu kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab mengambil tulang, lalu di tengah tulang itu dia garis lurus dengan ujung mata pedangnya. Dia tidak mengirimkan surat, dia tidak mengirimkan kata-kata, yang dikirimnya hanya tulang yang digaris dengan garis lurus. Tulang itu dibawa kepada gubernur Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu. Menggigil Amr bin As melihat. Kenapa? Karena terkandung pesan yang dalam. Kenapa mesti tulang? Karena engkau hanyalah tulang yang dibalut dengan daging, di dalamnya ada darah mengalir, dibalut dengan kulit, dibalut dengan pakaian, jubah dan kehormatan. Sampai masanya kau hanya akan menjadi tulang belulang. Garis lurus, engkau mesti jujur, lurus. Jangan pernah ada orang yang teraniaya walaupun berbeda agama. Begitulah Islam mengajarkan kedamaian, menjaga persatuan. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Islam hidup dengan kedamaian sampai akhirnya mereka melanggar perjanjian. Mereka mengejek, mengolok-olok Nabi. Kalau di kota Makkah Nabi diejek tidak melawan karena dia lemah. Tapi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia yang paling berkuasa, dia pemimpin, baik yang muslim maupun yang tidak. Apa kata mereka kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Assalamu alaika. Orang Islam berjumpa mengucapkan Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Mereka mengatakan, memplesetkan kata Assalamu alaika menjadi
Assamu alaika, matilah engkau. Assamu alaika, celakalah engkau. Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin membalas, wa alaikumussalam wal la'nah, kalian pun juga akan mati dan kalian akan dilaknat Allah. Apa kata Sayyidina wa Maulana wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Kalau dirinya yang dihina, dia tidak pernah marah. Tapi apa yang terjadi ketika para da'i ulama yang dikirim untuk berdakwah sebanyak 70 orang, di tengah perjalanan mereka dibunuh, dibantai, dipancung, ditumpahkan darah mereka, Nabi mengangkat tangannya sebulan penuh. Itulah yang dikenal dengan peristiwa kunut nazilah. Nabi angkat tangannya, Allahumma al'an bani Ri'l, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah bani Ri'l, laknatlah Usayyah. Kenapa Nabi menjadi keras? Mengapa kata-katanya tegas? Karena saat itu yang terbunuh adalah orang yang membawa pesan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas permukaan bumi. Lam ub'ats la'anan, aku diutus bukan untuk menjadi tukang laknat, bukan berkata kasar, sumpah serapah, caci maki. Ketika pelipisnya berdarah, ketika giginya patah pada perang Uhud tahun ketiga hijrah, datang sahabat, ya Rasulullah, setiap nabi itu punya doa mustajab. Kalau kau panjatkan doa ini akan rata mereka dengan tanah, mati mereka semuanya, akan turun laknat. Berdoalah ya Rasulullah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang angin puting beliung. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa terbelah laut merah. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang banjir bandang. Nabi-nabi sebelum engkau berdoa datang bumi terbelah menelan musuh-musuh Allah. Apakah Nabi memanjatkan doa itu? Kata Nabi, aku simpan doa mustajab itu syafaatan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dia simpan doa itu. Dia tidak ingin mereka mati dalam kekafiran. Dia doakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah ya Allah, mereka berbuat salah karena tak tahu. 1400 tahun sebelum kedatangan kita ke atas muka bumi ini, Dia sudah menyayangi dan mencintai kita. Belum lagi emak dan ayah kita menikah, datuk kita belum berjumpa dengan nenek kita, Dia sudah menyayangi kita. Biarlah giginya patah, biarlah pelipisnya berdarah, yang penting doa itu menjadi syafaat menolong kita pada hari kiamat.